Indonesia bukan semata sebuah negara. Indonesia itu adalah buah karya dari para empu yang telah mendedikasikan dirinya itu untuk sebuah ideologi, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Para empu adalah mereka yang telah menempa, meramu, dan melahirkan ideologi bangsa ini. Sebelum nama Indonesia itu disebut pertama kalinya, para empu ini telah lahir dengan ilhamnya, dengan jiwa kepahlawanannya dan kesatriaannya, bahkan dengan jiwa berkorbannya. Bukan semata untuk mengusir penjajah, bukan hanya untuk melawan bangsa asing, tetapi untuk menyatukan setiap perbedaan yang ada di Nusantara. Karena mereka memahami satu hal yang sangat penting. Ketika persatuan itu sangat kuat, maka penjajah model apapun, ia akan pergi. Penindasan bentuk apapun, ia akan runtuh, dan segala upaya adu domba itu akan gugur dengan sendirinya. Hari ini, di tengah zaman yang terus bergerak, nilai itu perlahan mulai memudar dan hambar. Dan dari sebuah kota kecil yang bernama Surakarta, kami dari Nyawi Citosan Aji Surakarta, yang terdiri dari 6 paguyuban pecinta keris se-Solo Raya, ingin kembali menggoda Indonesia. Menggoda untuk mengingat, menggoda untuk kembali memahami, menggoda untuk kembali menyatu. Dengan apa? Dengan sebuah simbol yang lahir dari akulturasi agama, budaya, dan kearifan lokal. Simbol itu adalah keris dan tosan aji. Mungkin di hari ini ketika masyarakat itu mendengar tentang tosan aji, terutama keris, yang muncul di benak kebanyakan orang itu bukanlah sebuah makna nilai, melainkan beragam persepsi. Bahkan bisa kita katakan sekitar 90% pandangan yang muncul itu masih berkelindan pada hal-hal mistis, klenik, sesuatu yang dianggap kuno, tertinggal, bahkan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Sementara itu, sekitar 10% yang telah mengenal nilai dan maknanya, ternyata belum sepenuhnya berjalan dalam satu arah yang sama. Masih ada sekat-sekat kepentingan, masih ada perbedaan cara pandang, hingga nilai luhur yang seharusnya menjadi pemersatu, belum sepenuhnya menjadi kekuatan bersama. Oleh karena itu, dari kota Surakarta, dengan segala kesederhanaan yang kami miliki, kami ingin kembali menggoda Indonesia untuk melihat ulang, untuk memahami lebih dalam, dan untuk kembali menyatu melalui sebuah ikhtiar gelar budaya Nyawiji Tosan Aji Surakarta. Ini bukan sekedar pameran keris seperti yang selama ini dikenal. Ini adalah pengejawantahan sebuah sikap. Sikap untuk memantik kesadaran yang akan kami perjuangkan melalui langkah sederhana. Namun kami yakini, ia akan membawa perubahan yang lebih baik. Dengan jiwa yang mungkin tidak selalu tegak, namun tetap ingin memberi dampak, dengan persembahan yang mungkin tidak mewah, namun kami upayakan tetap terasa megah. Konsep acara ini kami rancang dengan satu tujuan utama, yakni agar setiap orang yang hadir tidak hanya melihat tosan aji, namun juga dapat memahami. Lantas apa pesannya? Bagi masyarakat umum yang datang, yang sebelumnya itu mungkin awam terhadap keris, kami berharap mereka pulang dengan pemahaman baru. Bagi para penggiat dan kolektor tosan aji, akan kita hadirkan ruang untuk benar-benar menyaksikan, terutama untuk keris-keris pilihan yang high quality, yang selama ini mungkin hanya tersimpan diam di balik lemari para pemiliknya. Dan bagi kita semuanya sebagai bangsa Indonesia, ini adalah pengingat bahwa kita memiliki jati diri yang sangat luhur, yang lahir dari akulturasi agama, budaya, dan kearifan lokal Nusantara. Dalam penyajiannya, pameran ini tidak kami hadirkan sekedar sebagai deretan keris yang hanya di balik kaca, atau ada benda-benda yang terpajang tanpa jiwa, tidak demikian. Kami ingin menghadirkan pengalaman. Sebuah ruang yang memiliki nuansa yang bercerita dan menyampaikan pesan-pesan di dalamnya. Dari keris di era Purwacarita hingga keris di era sekarang. Dari legenda hingga fakta, dari yang kerap dianggap klenik dan mistik, hingga pemahaman yang lebih logis dan kontekstual. Kami tidak sekedar menampilkan tetapi juga mengajak para pengunjung untuk berjalan, masuk ke area pertama, yakni area ke masa sebelum abad ke-13, yakni era Purwacarita, ketika pengaruh Hindu Buddha itu membentuk awal peradaban Nusantara,
dengan prototipe keris hadir sederhana dan lebih fungsional yang juga tersebar di berbagai wilayah. Lalu berlahan berlanjut ke area kedua, yakni masuk abad ke-13 hingga ke-15, yakni pada era Majapahit dan seera dengan Majapahit. Saat keris itu waktu itu berkembang menjadi karya yang adiluhung, mencapai nilai estetika, simbol filosofinya, serta menyebar luas hingga keluar Jawa. Melangkah lagi di area ketiga, masuk ke abad ke-16 hingga ke-17, yakni era Mataram Islam. Sebuah fase akulturasi di mana budaya dan agama itu saling menguatkan. Bahwa keris itu tidak hanya menjadi sebuah simbol, tetapi juga sarana laku spiritual yang hidup di tengah masyarakat. Kemudian ke area keempat, yakni memasuki area abad ke-18, yakni masa perjanjian Giyanti. Ketika Mataram itu terbelah, melahirkan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, beserta pakem-pakem besar perkerisan yang memang kita kenal hingga hari ini. Dan pada akhirnya sampai ke abad ke-20 hingga ke-21, era Indonesia modern, yakni di area kelima. Di mana keris itu tidak hanya dipandang sebagai pusaka, tetapi juga sebagai ilmu, identitas budaya, bahkan diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Dari ruang ke ruang, dari abad ke abad, ini bukan sekedar pameran, melainkan perjalanan panjang peradaban Nusantara. Semua akan kami kemas dalam ruang-ruang yang dirancang secara khusus, menghadirkan edukasi, informasi, dan yang paling penting adalah sebuah kesan. Kesan bahwa keris itu adalah karya adiluhung yang begitu luar biasa dan sangat layak untuk kita warisi serta lestarikan bersama. Dalam gelar budaya ini kami juga menghadirkan rangkaian pertunjukan seni. Pada hari pertama akan dibuka dengan tari kolosal dengan koreografi yang memang dirancang untuk mempresentasikan pesan besar acara ini. Lalu kemudian pada hari kedua akan hadir pertunjukan wayang kontemporer yang memang akan bercerita tentang keris yang kami kemas lebih praktis dan lebih modern tanpa meninggalkan roh dari pakemnya, sehingga memang dapat dinikmati untuk lintas generasi. Tidak hanya itu, acara ini juga menjadi ruang bagi para pelaku budaya. Akan kita hadirkan para penggiat UMKM budaya, khususnya di bidang tosan aji, mulai dari pengrajin pendok, pembuat warangka, hingga para empu penempa pusaka dan pembursa tosan aji di berbagai daerah. Seluruh rangkaian ini akan kami hadirkan pada tanggal 10 hingga 12 Juli tahun 2026, bertempat di Balai Kota Surakarta sebagai titik temu antara warisan masa lalu dan kesadaran masa kini. Dan pada akhirnya, ikhtiar ini tidak mungkin berjalan sendiri. Kami sangat menyadari bahwa setiap langkah besar dalam sejarah selalu lahir dari tangan-tangan yang bersedia untuk ikut ambil bagian. Bukan hanya sebagai penyaksi, tetapi juga sebagai penguat makna. Dan hari ini kami membuka ruang untuk itu. Ruang bagi panjenengan semuanya untuk tidak sekedar mendukung sebuah acara, tetapi ikut menanamkan jejak dalam upaya merawat jati diri bangsa kita. Karena yang sedang kita jaga itu bukan sekedar keris, bukan pula sekedar tosan aji, melainkan sebuah nilai. Nilai yang pernah menyatukan Nusantara. Dan ketika nilai itu kembali hidup, maka kita tidak hanya sedang melestarikan budaya, tetapi sedang menguatkan masa depan bangsa. Maka izinkan kami mengajak dengan penuh rasa hormat dan keyakinan. Mari nyawiji dan mari menjadi bagian dari gerakan ini. Karena kelak ketika generasi-generasi setelah kita itu bertanya, siapa yang menjaga warisan ini? Mudah-mudahan nama kita ada di dalamnya. Matur nuwun dan salam tutut ati.